warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afrianto dari kelompok 10 Sejarah Amerika. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya yang bernama Lutfia Suryani dan Bakriah akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu faktor keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang Amerika Serikat ikut Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada Perang Dunia I, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia dimulai pada bulan April tahun 1917, dua setengah tahun setelah Presiden Woodrow Wilson menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap netral sepanjang Perang Dunia I. Rakyat Amerika Serikat tidak tahu bahwa perang dunia akan pecah di Eropa pada musim panas pada tahun 1914, dan puluhan ribu wisatawan dikejutkan oleh peristiwa ini. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Wilson mengumumkan bahwa pikiran maupun niat Amerika Serikat tidak akan berpihak. Selain unsur-unsur Anglofilia yang mendukung Britania, opini publik Amerika Serikat awalnya netral. Posisi netral sangat kuat di kalangan warga Irlandia Amerika, Jerman, dan Swedia Amerika, serta para pemimpin gereja dan wanita. Di sisi lain, sebelum perang pecah, opini publik Amerika Serikat terhadap Jerman jauh lebih negatif dibandingkan opini mereka terhadap negara lain di Eropa. Lalu pada awal 1917 memutuskan untuk melanjutkan perang kapal selam total terhadap semua kapal dagang yang menuju Britania Raya. Keputusan ini hampir pasti berarti perang melawan Amerika Serikat. Pada 6 April 1917, Parlemen Amerika Serikat menggelar pemungutan suara dengan hasil 372 suara mendukung keputusan Senat menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan keputusan dua lembaga itu legislatif, maka secara resmi Amerika Serikat ikut terlibat dalam Perang Dunia I. Lalu dilanjut lagi pada bulan Februari 1915, Jerman menancangkan akan menembaki semua kapal dagang, termasuk dari negara netral yang mencoba masuk ke perairan Inggris. Lalu pada 22 Februari, Kongres mengesahkan undang-undang pencairan anggaran perang sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat untuk mempersiapkan negeri untuk berperang. Lalu itulah latar belakang Perang Dunia Pertama. Lalu ada latar belakang Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dunia Kedua ialah sebelum terlibat pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945, pemerintahan Amerika Serikat menghadapi dilema antara netral atau membantu sekutu, terutama Inggris, untuk menghadapi Axis. Axis ini berisi Jerman, Italia, dan Jepang. Ketika itu, kekuatan politik Amerika Serikat dalam menyikapi Perang Dunia Pertama mengaruh paham isolasionisme dengan kebijakan menutup dari hasutan politik kepentingan baik di wilayah Eropa maupun di kawasan Amerika. Hal ini mencerminkan oleh sikap konsolidasi ke dalam negeri dengan berkonsentrasi kepada pembangunan dan kehidupan ekonomi, membangun pertahanan wilayah, dan menghindari konflik bilateral dan multilateral demi menciptakan perdamaian. Lalu ada beberapa latar belakang ini. Pertama itu adalah sikap netral Amerika. Undang-undang kenetralan yang diberlakukan secara bertahap dari 1935 hingga 1937 melarang keras penjualan senjata kepada semua negara yang berperang.
lalu mewajibkan pembayaran tunai untuk komoditas lainnya dan melarang kapal dagang bendera Amerika mengangkut barang tersebut. Tujuannya untuk menghindari keterlibatan Amerika dalam perang orang lain apapun konsekuensinya. Lalu kedua ada awal mula terjun dalam perang dunia kedua. Jepang memperluas ekspansinya ke arah selatan. Amerika membekukan aset Jepang di Amerika Serikat dan memulai embargo satu-satunya komoditas yang paling dibutuhkan Jepang di antara semua komoditas yang ada di minyak bumi. Di saat negosiasi sedang berlangsung pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan melalui pesawat-pesawat tempur dari kapal induk ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Lalu ada mobilisasi dan perang. Rakyat Amerika Serikat dengan cepat menyikapi diri, memobilisasi massa dan seluruh kapasitas industri untuk kepentingan persiapan menghadapi peperangan. Dan ada bom dan kemenangan. Pertempuran terakhir yang terjadi di Samudra Pasifik merupakan pertempuran yang paling berdarah pada 6 Agustus. Pesawat Amerika Enola Gay menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih kepada rekan saya yaitu Rizky Afrianto yang telah memberikan materi tentang pembahasan yang pertama. Nah, pada saat ini saya ingin membahas tentang materi yang kedua yaitu faktor-faktor keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, Amerika Serikat awalnya tidak ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Mereka merasa memiliki hak netral untuk tidak berpihak kepada sisi manapun. Meskipun demikian, kedua blok tersebut yakni blok Triple Entente yaitu blok sekutu dan Triple Aliansi blok AS berusaha untuk mempengaruhi AS supaya masuk ke dalam bloknya. Nah, keterlibatan AS dalam Perang Dunia Pertama ini juga mempunyai hikmah tersendiri dalam sejarah Amerika Serikat karena negaranya ini dapat lebih dewasa dan mandiri. Nah, dalam Perang Dunia Pertama juga bermula di Eropa pada tahun 1914. Blok Sekutu dan Blok AS berusaha mempengaruhi Amerika Serikat untuk ikut serta dalam bloknya. Nah, kedua blok ini juga diwakili oleh Inggris dari Blok Sekutu dan Jerman dari Blok AS. Amerika Serikat mengartikan kegiatan tersebut sebagai provokatif seperti memesan senjata dari Amerika dan menggunakan kapal Amerika yang berlayar di perairan bebas. Nah, dari kejadian tersebut, Presiden Wilson memprotes aksi dari kedua negara tersebut. Amerika Serikat yang merupakan negara netral bersikap secara historis dan meyakini berada di bawah naungan hukum internasional, yang dimana hukum internasional ini meliputi pertama, Amerika Serikat sebagai negara netral dapat melakukan kegiatan jual beli senjata dan peralatan mesin perang yang lainnya dengan harga yang sedang berperang. Nah, yang kedua itu, jika kapal dagang dari negara netral atau musuh berlayar dan tertangkap, maka boleh dimiliki dan diambil alih dalam keadaan tertentu, namun tidak boleh ditenggelamkan atau dirusak hingga membahayakan keamanan awak dan penumpangnya. Di bawah hukum itu dan kebijakan Amerika Serikat, hal ini menjadi tugas bagi Presiden Wilson dalam perdagangan sebagai negara netral. Nah, yang ketiga itu Amerika Serikat juga harus menghadapi keluhan tentang kekerasan terhadap negara netral dari negara-negara yang berperang.
Pemerintah Inggris membuat dua keputusan setelah Amerika Serikat menyatakan kenetralannya terhadap Perang Dunia ini. Keputusan yang pertama yaitu Inggris mengatakan blokade besi dan baja di pelabuhan Central Power dan mengawasi barang dari negara netral yang masuk darinya. Dan selama itu juga, ketika gangguan dari kapal-kapal selama Jerman membuat blokade terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang menginginkan perdagangan di perairan Inggris tidak efektif, namun Inggris menyatakan bahwa blokadenya terhadap kapal-kapal dagang Amerika Serikat telah efektif. Aksi-aksi Inggris tersebut telah mengganggu hak negara Amerika Serikat sebagai negara yang netral. Nah, Inggris juga terus menangkapi dan menahan kapal-kapal Amerika Serikat yang berada di sekitar wilayah perairan negara Belanda, Denmark, dan Swedia saat menuju Jerman. Inggris menuduh bahwasannya Jerman telah menebarkan rinjau di lautan utara lautan utara yang diklaim oleh Inggris. Nah, atas keputusan tersebut, State Department di Washington memprotes bahwasannya kebijakan Inggris tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Selain Inggris, negara-negara Jerman juga melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku dan membahayakan warga negara dan keamanan wilayah Amerika Serikat di wilayah kelautan khususnya. Nah, Jepang berpendapat bahwasannya wilayah yang diklaim Inggris merupakan zona perang dan akan menenggelamkan setiap kapal yang berlayar di sana. Amerika Serikat memprotes kebijakan itu lewat Presiden Wilson pada tahun 1915. Jerman pada saat itu mengancam akan menembak setiap kapal yang berlayar di sekitar perairan Britania, namun Presiden Wilson menyatakan bahwasanya Amerika Serikat akan melindungi setiap kapal dan warga negaranya yang berlayar di lautan tersebut. Amerika Serikat tidak memberikan toleransi terhadap Jerman yang telah membunuh warga Amerika Serikat sebanyak 128 warga dalam tragedi penenggelaman kapal Lusitania yang berbendera Inggris oleh pemerintah Jerman. Nah, pemerintah Jerman pada saat itu khawatir akan adanya pernyataan perang dari Amerika Serikat. Kemudian ketika membuat kebijakan untuk melakukan peringatan kepada setiap kapal yang masuk ke daerah itu sebelum menembaknya, apabila melanggar meskipun itu adalah kapal berbendera musuh, Amerika Serikat sempat mengultimatum akan memutuskan hubungan dengan Jerman atas kasus tersebut. Pada tahun 1917, Jerman melakukan perang kapal selam tidak terbatas yang turut memakan korban lagi, yaitu korban dari warga negara Amerika Serikat. Tanpa basa-basi lagi, Presiden Wilson langsung mengusir duta besar Jerman untuk Amerika Serikat, Count von Bersnow, dan memutuskan hubungan diplomasi dengan negara tersebut. Hal ini juga dijawab oleh Jerman dengan menenggelamkan 6 kapal Amerika Serikat dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. Nah, Presiden Wilson juga mendesak Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat akan melakukan mobilisasi massa untuk berperang di Eropa. Nah, Amerika Serikat mempunyai prinsip yaitu mereka akan menyerang jika mereka diserang, tetapi jika memang mereka tidak diserang, Amerika Serikat tidak akan menyerang Jerman terlebih dahulu. Nah, kebijakan dari Presiden Wilson pada awal Perang Dunia Pertama ini juga dirasakan sesuai dengan semangat perdamaian yang diterapkan Amerika Serikat sebelumnya, yang dimana Wilson
Bahkan ketika itu tidak langsung menyerang Jerman ketika banyak rakyatnya mati pada insiden kapal Rusia Tania. Nah, baru ketika Jerman semakin merajalela, Amerika Serikat mendeklarasikan perang. Presiden Wilson dalam satu pidatonya berpendapat bahwasanya warga negara dan properti Amerika Serikat adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat. Akan tetapi juga Wilson menganggap bahwa penyerangan atas perdagangan, dalam hal ini kapal-kapal dagang Amerika Serikat, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia mengenai hak hidup. Hal ini merupakan alasan kuat bagi Amerika Serikat sehingga akhirnya Amerika Serikat terjun dalam Perang Dunia Pertama ini. Nah, yang kedua itu ada keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua itu sifat dasar totalitarianis Jerman, Italia dan Jepang yang agresif dan ekspansionis seperti yang ditunjukkan Hitler yang mencaplok Australia ke dalam wilayah Jerman pada tahun 1938 dan daerah Sudeten di Cekoslowakia menjadi incaran Jerman berikutnya, atau seperti yang ditunjukkan Jepang telah berhasil menginvasi Cina pada tahun 1931, jauh sebelum Perang Dunia Kedua dimulai di Eropa, dan mengambil alih kekuasaan Jepang atas Manchuria pada tanggal 1 Maret 1931 yang sekaligus sebagai awal dimulainya Perang Dunia Kedua. Meskipun hal ini berarti Amerika Serikat ikut berperang, Amerika Serikat pun perlahan-lahan mulai mendukung kekuatan sekutu. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 mengakhiri perdebatan ini. Amerika Serikat segera saja menyatakan perang terhadap Jepang dan Jerman tak lama kemudian memproses dengan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat bergabung dengan sekutu melawan kekuatan poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua untuk mempertahankan demokrasi, bukan untuk menyelamatkan kaum Yahudi yang menjadi korban rezim Nazi. Pada bulan Januari 1944, pemerintah Amerika Serikat membentuk Badan Pengungsi Perang yang bertugas untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan bagi orang-orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya yang menjadi sasaran persekusi Nazi. Selama tahun terakhir perang, upaya penyelamatan Amerika Serikat telah menolong puluhan ribu jiwa. Pada musim semi tahun 1945, pasukan sekutu termasuk jutaan tentara Amerika Serikat menyalahkan Nazi Jerman dan kolaboratornya sehingga mengakhiri peristiwa Holocaust. Ketika Perang Dunia Kedua pecah pada bulan September 1939, sebagian besar orang Amerika Serikat berharap agar Amerika Serikat tetap bersifat netral, sehingga 2 tahun kemudian, di tengah perdebatan yang terus bergulir di antara pihak yang ingin agar Amerika Serikat tetap menghindari perang dan fokus pada pertahanan dunia belahan barat, dan pihak yang ingin secara proaktif membantu Britania Raya. Amerika Serikat yang kecewa atas kegagalan perjuangan membela demokrasi dalam Perang Dunia Pertama mengumumkan tidak akan memberikan bantuan kepada negara manapun dalam bentuk apapun dengan tujuan mencegah keterlibatan Amerika Serikat dalam suatu peperangan non-Amerika dan menolak untuk mengakui negara dalam suatu peperangan non-Amerika dan menolak untuk mengakui negara boneka Mochukuo bikinan Jepang di Manchuria. Hitler ketika berhasil menguasai Polandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis menjadikan kekhawatiran dan kemarahan Amerika Serikat bahwa gabungan kekuatan yang mengancam
Eropa juga segera akan mengancam Amerika Serikat. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara pemenang Perang Dunia II. Pada awalnya Amerika Serikat bersikap netral. Sikap kenetralan Amerika Serikat pada Perang Dunia II pun berubah ketika pada tanggal 7 Desember 1941 kapal-kapal Jepang mengirimkan pesawat-pesawat udaranya untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Ketika proses negosiasi antara Amerika Serikat dengan Jepang untuk menghentikan ekspansi Jepang di wilayah Asia. Hal tersebut membuat Amerika Serikat dapat melakukan mobilisasi untuk perang terhadap ketiga negara, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Amerika Serikat menguasai jalannya perang dan mendominasi peperangan. Hal tersebut yang membuat Amerika berangsur-angsur superior dalam peperangan dan mulai mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah memenangkan peperangan, Amerika Serikat mendapatkan kesuksesan ekonomi serta kekuasaan politik yang menyebabkan negara tersebut bersama Uni Soviet menjadi negara adidaya atau superpower yang nantinya menyebabkan polarisasi dunia sebagai blok barat dan blok timur pada Perang Dingin. Inilah sekian yang dapat kelompok 10 bahas. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Surani. Saya ingin melanjutkan materi dari dampak yang diterima Amerika dalam keikutsertaannya pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang pertama itu Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I itu dampaknya secara global itu menjadikan insiden ini sebagai salah satu periode terpenting dalam sejarah dunia. Nah, di situ lebih dari 20 negara yang menguasai wilayah di 6 benua mendeklarasikan perang antara 1914 dan 1918 sehingga menjadikan Perang Dunia I ini sebagai konflik global pertama yang sesungguhnya. Nah, dampak Perang Dunia I pun ini juga melebihi konflik yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seperti itu. Kita mulai dampak dari yang pertama dari politik. Dari Amerika sendiri dalam keikutsertaannya di Perang Dunia ke-1 di sektor politik itu Amerika Serikat menjabat atau mendapatkan kedudukan di mana dia tuh berada di puncak yang setinggi-tingginya. Yang kedua, Rusia menjadi kekuatan baru dan kemudian menjadi saingan berat Amerika Serikat. Ini merupakan dampak di sektor politik. Kemudian juga terjadinya perebutan hegemoni antara Rusia dan Amerika Serikat di dunia. Lalu selanjutnya juga ada lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat. Kemudian di sektor ekonomi, kita lihat itu Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor bagi seluruh dunia, diantaranya melalui Truman Doctrine yang terjadi pada tahun 1947, Marshall Plan 1947 juga, lalu 4-Point Truman, dan yang selanjutnya adalah Colombo Plan. Kemudian selain itu sektor ekonomi juga di Amerika Serikat itu terjadi krisis ekonomi dunia yang juga dikenal krisis Malaysia pada tahun 1929 dan akibatnya itu hancur di sektor ekonomi Amerika Serikat. Kemudian di sektor sosial itu di sektor sosial itu
terdapat sekitar 13 juta penduduk non-tentara itu meninggal dan lebih dari 21 juta orang terluka akibat perang. Kemudian kita lihat dari Perang Dunia Kedua, dampaknya itu tidak kalah besar, baik itu dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Nah, berikut merupakan dampaknya. Nah, dampak dari yang politik yang pertama, Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan perubahan peta politik hampir di seluruh dunia. Sebut saja muncullah dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Rusia atau Uni Soviet. Terjadi perang dingin yang sudah seperti kita tahu, kondisi keseimbangan buatan yang diliputi rasa takut antara AS dan Rusia. Yang kedua itu selain perang dingin, muncul juga politik yang namanya mencari kawan, sehingga tuh terbentuk kayak NATO, SEATO, METO seperti itu. Kemudian kita beralih ke dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu kita bisa lihat dari Perang Dunia Kedua itu ternyata melumpuhkan perekonomian seluruh dunia juga. Kecuali Amerika Serikat yang mengandalkan sektor investasi, bukan perdagangan dan pertanian. Jadi di sini Amerika Serikat itu sangat mengandalkan investasi, bukan perdagangan pertanian. Sehingga dampak ekonomi ini tidak melumpuhkan Amerika gitu. Yang selanjutnya adalah keberhasilan Amerika ini terjadi karena terdapat beberapa kebijakan pendukung perekonomian, termasuk Truman Doctrine, Marshall Plan, Point for Truman, and Columbia Plan. Selanjutnya itu ada dari dampak sosial. Dampak sosial ini yang pertama ada dari munculnya gerakan sosial untuk membantu memulihkan kesejahteraan. Hal ini terwujud dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kemudian setelah itu ada juga Amerika Serikat itu membentuk badan guna menghindari yang namanya jatuh ke lebih banyak lagi korban gitu, dengan nama badannya itu dengan nama United Nations Relief Rehabilitation Administration atau yang disingkat dengan UNRRA. Sudah. Terima kasih. Saya akhiri.